Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah model penelitian bore and dual, di mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Putri Ahmadiyah Sumadin, dan Nursia, Putriani, Ilham Ramadan S, dan Afrina Gimani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Putri Ahmadiyah Sumadin sebagai pembimbing pertama. Nah, ada 10 langkah-langkah penelitian bore and dual, di mana saya akan memaparkan dua langkah-langkah saja, yaitu yang pertama, studi pendahuluan. Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dilakukan. Bagian A yaitu analisis kebutuhan. Untuk melakukan analisis kebutuhan, ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal yang penting dari pendidikan. Yang kedua yaitu apakah produknya mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dan yang ketiga yaitu apakah SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang akan mengembangkan produk tersebut ada. Dan yang keempat yaitu apakah waktu untuk mengembangkan produk tersebut cukup. Nah, bagian B yaitu studi literatur. Nah, studi literatur dilakukan untuk pengembangan sementara terhadap produk yang akan dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan untuk mengumpulkan temuan riset dan informasi yang bersangkutan dengan pengembangan produk yang direncanakan. Bagian C yaitu riset skala kecil. Pengembangan sering mempunyai pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mengacu pada riset belajar atau teks profesional. Oleh karena itu, pengembangan perlu melakukan riset skala kecil untuk mengetahui seberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. Adapun langkah yang kedua yaitu merencanakan penelitian. Setelah melakukan studi pendahuluan, pengembangan dapat melanjutkan langkah kedua, yaitu merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian R&D meliputi yang pertama yaitu merumuskan tujuan penelitian, yang kedua yaitu memperkirakan dana, tenaga, dan waktu, dan yang ketiga yaitu merumuskan kualifikasi penelitian dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu pengembangan desain. Langkah ini meliputi yang pertama, menentukan desain produk yang akan dikembangkan atau desain hipotik. Yang kedua, menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan. Yang keempat, menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Kemudian, langkah yang keempat, preliminary field testing. Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Langkah ini meliputi yang pertama, melakukan uji lapangan awal terhadap desain. Yang kedua, bersifat terbatas baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak baik substansi maupun metodologi. Baik, langkah yang kelima adalah revisi desain. Revisi desain dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari para ahli. Semua masukan, kritik, saran, dan rekomendasi dari para ahli dan guru berpengalaman dicatat dan dijadikan dasar untuk memperbaiki desain
produk yang dikembangkan. Produk yang mendapat validasi dari validator akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Setelah produk direvisi dan mendapatkan predikat baik atau dikatakan valid, maka produk yang dikembangkan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap uji coba produk. Langkah yang keenam adalah uji coba produk. Tahap uji coba dilakukan setelah revisi dan perbaikan oleh validator. Maka langkah yang selanjutnya adalah uji coba produk. Uji coba produk ini bertujuan untuk melihat keefektivitasan produk yang akan dikembangkan. Pengembangan produk dapat langsung diuji coba setelah divalidasi dan direvisi oleh validator. Hasil uji coba lapangan itu dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan media yang dibuat. Kekurangan pada saat uji coba berlangsung harus tetap direvisi agar dapat memperbaiki produk yang lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yang ketujuh mengenai revisi hasil uji lapangan yang lebih luas. Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakannya dengan adanya kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pre-test dan post-test. Selain perbaikan yang bersifat internal, penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Selanjutnya yakni yang ke-8, uji kelayakan. Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar. Yang pertama yakni skala melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk. Yang kedua yakni uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Yang ketiga yakni hasil uji lapangan adalah diperoleh model desain yang siap diterapkan baik dari sisi substansi maupun metodologi. Selanjutnya yaitu mengenai tentang langkah yang ke-9 adalah revisi final hasil uji kelayakan atau disebut sebagai final product revision. Nah, langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang akan dikembangkan, sehingga pada tahap ini sudah ditemukan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan, dan pada hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Selanjutnya, yang langkah ke-10 adalah diseminasi dan implementasi produk akhir. Nah, laporan hasil dari R&D melalui forum-forum ilmiah ataupun melalui media massa. Distribusi produk harus dilakukan setelah melalui quality control. Nah, teknik analisis data, langkah-langkah dalam proses penelitian dan pengembangan dikenal dengan istilah lingkaran research dan development. Dan menurut Brock and Gold terdiri dari yang pertama meneliti hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan hasil penelitian. Yang ketiga, uji lapangan. Dan yang keempat, mengurangi defisiensi yang ditemukan dalam tahap uji coba lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.